Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas dalam 3 dimensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afilda Hera Restiana dengan NIM 2202010023. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas dinamika pesisir dan pantai yang diajar oleh Pak Zanzibar. Jadi kita lanjut aja untuk materi berikutnya. Sebagai pengantar untuk memahami lebih dalam materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini berasal dari hukum kekekalan massa, di mana jumlah massa itu harus tetap, yang artinya jumlah massa fluida yang masuk ke dalam suatu volume itu harus sama dengan massa yang keluar. Massa ini tidak bisa hilang atau muncul sembarangan. Kalau diinterpretasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bayangin aja ketika kamu isi air ke ember, lalu kamu bolongin bagian bawahnya. Nah, kalau air yang keluar lebih banyak dari yang masuk, pasti ada yang aneh kan? Nah, itulah yang dijaga sama persamaan ini, bahwa massanya itu harus tetap dan stabil, yang mengartikan bahwa kontinuitas ini terpenuhi. Asal-usul komponen aliran. Bayangin kita punya kotak kecil di dalam air laut, dan air bisa ngalir dari berbagai arah. Yang pertama arah X, di mana perubahan massa aliran atau kecepatannya itu kita sebut sebagai U, dan dia itu bergerak kanan kiri. Kalau arah Y, itu dia bergerak depan belakang, dan kecepatannya bisa kita sebut sebagai V atau V. Kemudian ada arah Z, yang bergerak atas bawah, kecepatan atau perubahan aliran massanya itu kita sebut dengan W. Sebelum terjadinya persamaan kontinuitas ini, kita harus tahu massa aliran itu berasal dari rumus apa. Untuk arah X, rumus massa alirannya itu adalah ρ dikali U dikali A, di mana ρ itu adalah densitas dengan satuan kilogram per meter kubik, dan U itu merupakan kecepatan aliran arah X yang sudah disebutkan barusan dengan satuan meter per second, lalu A itu merupakan luas bidang tegak lurus arah X dengan satuan meter kuadrat. Lalu untuk arah Y dan Z itu mengikuti, tinggal diubah aja dengan simbol-simbol yang sudah disebutkan tadi, di mana V itu arah Y dan W itu arah Z. Sekarang kita coba aplikasikan rumus dari persamaan kontinuitas yang ada di slide sebelumnya ke dalam contoh soal. Di sini diketahui del U per del X-nya itu adalah minus 0,1. Lalu ada del W per del Z itu 0,05 dan del V per del Y itu adalah 0,05. Kita hitung jumlahnya itu menghasilkan total dari minus 0,1 ditambah 0,05 ditambah 0,05 itu sama dengan 0, yang artinya aliran dari kanan atau arah X itu berkurang dan diganti sama dengan tambahan aliran dari depan dan bawah, yaitu dari arah Y dan Z. Jadi total massa N itu tetap alias 0, yang artinya kontinuitasnya terpenuhi. Kemudian kita coba aplikasikan lagi kepada contoh soal yang nomor 2. Di sini diketahui del U per del X-nya adalah minus 0,02. Kemudian del W per del Z-nya itu adalah 0,01 dan del V per del Y-nya adalah minus 0,2. Kalau di total dari minus 0,2 ditambah minus 0,2 ditambah 0,1 itu hasilnya minus 0,3, yang artinya lebih banyak air yang keluar dari kotak, tapi dia nggak cukup masuk ke dalam air. Jadi massanya berkurang alias air di titik itu jadi makin kosong, yang artinya kontinuitasnya tidak terpenuhi. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah persamaan kontinuitas itu tugasnya adalah menjaga massa fluida tetap, yang artinya harus tetap 0. Berarti itu alirannya akan stabil, yang artinya kontinuitasnya itu akan terpenuhi. Begitu juga sebaliknya. Cukup sekian penjelasan video mengenai persamaan kontinuitas dalam 3 dimensi ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.